cowok nggak boleh nangis. Kalimat itu mungkin udah terlalu sering kita dengar sejak kecil. Waktu jatuh, waktu gagal, waktu patah hati, waktu takut, selalu ada suara yang bilang, udahlah, jadi cowok jangan lemah. Dan tanpa sadar, banyak cowok tumbuh bukan untuk memahami emosinya, tapi untuk menekan semuanya sampai nggak terasa lagi. Masalahnya, emosi yang ditekan nggak pernah benar-benar hilang. Dia cuma berubah bentuk, jadi amarah yang meledak-ledak, jadi overthinking tengah malam, jadi kecanduan distraksi, jadi hubungan yang dingin, jadi rasa kosong yang bahkan nggak bisa dijelaskan. Dan ironisnya, di era sekarang, di saat hidup makin nyaman, akses hiburan makin banyak, teknologi makin canggih, justru banyak cowok merasa makin kesepian, makin kehilangan arah, makin nggak bahagia. Dulu maskulinitas sering digambarkan sebagai sosok yang kuat, diam, nggak banyak ngeluh, bisa menanggung semuanya sendiri. Tapi sekarang, konsep itu mulai dipertanyakan karena ternyata menjadi kuat dengan cara memendam semuanya seringkali justru menghancurkan diri sendiri pelan-pelan. Dan mungkin itu alasan kenapa banyak cowok hari ini terlihat baik-baik aja di luar, tapi capek sendirian di dalam kepala mereka. Kita hidup di zaman yang aneh. Cowok dituntut untuk sukses, harus mapan, harus percaya diri, harus tahan banting. Tapi di saat yang sama, mereka juga mulai dituntut untuk lebih terbuka, lebih peka, lebih bisa memahami emosi. Dan buat banyak pria, dua tuntutan itu terasa bertabrakan. Karena nggak sedikit cowok yang sebenarnya bahkan nggak pernah diajarin cara memahami perasaannya sendiri. Mereka cuma diajarin cara bertahan. Makanya hari ini, kita akan bahas sesuatu yang jarang dibicarakan serius. Kenapa cowok sekarang makin nggak bahagia? Kenapa banyak pria merasa kehilangan identitas di tengah perubahan konsep maskulinitas modern? Dan apakah menjadi pria yang lebih terbuka secara emosi sebenarnya membuat hidup lebih lemah atau justru lebih sehat? Karena mungkin masalah terbesar banyak cowok hari ini bukan kurang uang, bukan kurang motivasi, bukan kurang hiburan, tapi mereka terlalu lama hidup sebagai versi diri yang nggak pernah benar-benar jujur sama perasaannya sendiri. Dulu, jadi laki-laki terasa jauh lebih sederhana, atau setidaknya terlihat sederhana. Cowok dianggap ideal kalau kuat, kalau tahan banting. Kalau nggak banyak ngomong soal perasaan, mereka diajarin untuk jadi pelindung, pencari nafkah, pemimpin keluarga. Dan di masa itu, maskulinitas sering diukur dari seberapa keras seseorang bisa bertahan, bukan dari seberapa jujur dia terhadap dirinya sendiri. Makanya banyak pria generasi dulu tumbuh dengan satu pola pikir. Kalau ada masalah, selesaikan sendiri. Jangan terlalu emosional, jangan terlalu sensitif, jangan terlihat lemah. Karena sejak kecil, banyak cowok belajar kalau rasa sedih itu memalukan. Dan lama-lama, mereka jadi ahli menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Tapi dunia berubah. Hari ini, standar tentang jadi laki-laki mulai bergeser. Sekarang, cowok nggak cuma dituntut untuk kuat secara finansial, tapi juga harus hadir secara emosional, harus bisa komunikasi, harus ngerti perasaan pasangan, harus aware sama kesehatan mental, harus bisa jadi tempat yang nyaman buat orang lain. Dan buat banyak pria, ini membingungkan karena mereka tumbuh dengan aturan lama, tapi hidup di dunia dengan ekspektasi baru. Di satu sisi, masyarakat masih memuji cowok yang dominan, tegang, nggak banyak emosi. Tapi di sisi lain, cowok juga mulai dikritik kalau terlalu dingin, kurang peka, sulit terbuka. Akhirnya banyak pria merasa seperti terjebak di tengah. Kalau terlalu keras, dibilang toksik. Kalau terlalu lembut, dibilang lemah. Dan mungkin itu alasan kenapa banyak cowok sekarang kehilangan arah tentang identitas mereka sendiri. Mereka nggak tahu harus jadi pria seperti apa sebenarnya, karena definisi maskulinitas modern belum benar-benar jelas. Media sosial bilang, pria ideal harus sukses, tenang,
berotot, disiplin, kaya, tapi di saat yang sama, harus emosional tersedia, harus lembut, harus bisa memahami semua orang. Dan tekanan itu, diam-diam bikin banyak pria capek secara mental. Padahal, masalahnya bukan pada maskulinitas itu sendiri. Bukan berarti menjadi kuat itu salah. Bukan berarti menjadi tegas itu buruk. Masalahnya muncul ketika seorang pria dipaksa mematikan sisi manusianya demi terlihat jantan, karena manusia tetap punya rasa takut, punya sedih, punya trauma, punya kebutuhan untuk didengar, dan menolak semua itu bukan membuat seseorang lebih kuat. Kadang, itu cuma membuat seseorang lebih pandai menyembunyikan luka. Selama ini, banyak cowok berpikir kalau jadi kuat berarti bisa menahan semuanya sendiri, nggak cerita, nggak ngeluh, nggak nunjukin rasa sakit, semakin diam, semakin dianggap dewasa. Padahal, diam nggak selalu berarti kuat. Kadang, itu cuma tanda kalau seseorang terlalu lama terbiasa memendam semuanya sendirian. Dan disinilah, keterbukaan emosi mulai jadi penting, tapi masalahnya, banyak orang salah paham tentang arti terbuka secara emosi. Terbuka bukan berarti harus nangis setiap hari, bukan berarti jadi lemah, bukan berarti semua hal harus diumbar ke semua orang. Keterbukaan emosi itu sederhana. Mampu jujur tentang apa yang sebenarnya dirasakan, bisa bilang, gue capek, gue takut, gue kecewa, gue lagi nggak baik-baik aja, tanpa merasa harga dirinya hilang karena itu. Karena emosi yang terus ditekan, lama-lama nggak hilang, dia cuma numpuk, dan suatu hari, dia keluar dalam bentuk yang berbeda, marah berlebihan, burnout, hilang motivasi, sulit dekat sama orang lain, atau merasa kosong terus tanpa tahu kenapa. Makanya banyak cowok sebenarnya bukan gak punya emosi, mereka cuma terlalu lama diajarin untuk mematikannya. Padahal, manusia yang sehat secara mental bukan manusia yang gak punya emosi, tapi manusia yang ngerti cara menghadapi emosinya tanpa dihancurkan oleh itu. Dan ironisnya, cowok yang paling terlihat kuat di luar, kadang justru paling kesepian di dalam dirinya sendiri, karena mereka nggak punya tempat untuk benar-benar jujur. Keterbukaan emosi penting, karena hidup modern makin berat secara mental. Tekanan kerja, ekspektasi sosial, hubungan, masa depan, uang, kesepian, semua itu terus numpuk di kepala. Dan kalau seseorang nggak pernah belajar mengekspresikan emosinya dengan sehat, dia bisa perlahan kehilangan dirinya sendiri tanpa sadar. Makanya sekarang, semakin banyak pria mulai sadar, menjadi laki-laki yang sehat, bukan tentang siapa yang paling kuat menahan rasa sakit, tapi siapa yang cukup dewasa untuk menghadapi apa yang dia rasakan dengan jujur. Tapi menariknya, keterbukaan emosi bukan cuma berdampak pada kehidupan pribadi. Dia juga memengaruhi cara seorang pria bekerja, cara dia memimpin, cara dia berhubungan dengan orang lain. Karena banyak orang mengira, emosi adalah sesuatu yang harus ditinggalkan ketika masuk ke dunia profesional. Seolah-olah semakin sedikit emosi yang kita tunjukkan, semakin kompeten kita terlihat. Makanya banyak pria datang ke kantor dengan satu kebiasaan yang sama. Menyimpan semuanya sendiri, tetap tersenyum ketika sedang stres, tetap terlihat tenang ketika sebenarnya kewalahan, tetap bilang aman, meskipun di dalam kepala mereka sedang berantakan. Masalahnya, emosi yang tidak dipahami seringkali diam-diam mengendalikan keputusan kita. Orang yang tidak sadar kalau dirinya sedang marah, lebih mudah membuat keputusan impulsif. Orang yang tidak sadar kalau dirinya sedang takut, lebih mudah menolak perubahan. Orang yang tidak sadar kalau dirinya sedang tertekan, lebih mudah melampiaskannya ke orang lain. Dan seringkali, semua itu terjadi tanpa disadari.
Makanya semakin tinggi posisi seseorang, semakin penting kemampuan untuk memahami dirinya sendiri. Karena menjadi pemimpin bukan cuma soal memberi arahan, tapi juga soal memahami manusia, memahami konflik, memahami tekanan, memahami bahwa setiap orang membawa masalahnya masing-masing ketika datang bekerja, dan itu membutuhkan kecerdasan emosional, bukan cuma kecerdasan intelektual. Banyak orang mau mengikuti seseorang yang pintar, tapi lebih banyak lagi yang mau mengikuti seseorang yang membuat mereka merasa didengar, merasa dihargai, merasa aman, dan kemampuan itu lahir dari keterbukaan emosi. Hal yang sama juga berlaku dalam kerjasama, karena sebagian besar konflik di tempat kerja sebenarnya bukan berasal dari pekerjaan itu sendiri, tapi dari hal-hal yang tidak pernah diucapkan, ekspektasi yang dipendam, kekecewaan yang ditahan, atau asumsi yang tidak pernah diklarifikasi. Dan semakin seseorang mampu mengungkapkan apa yang dia pikirkan dan rasakan dengan sehat, semakin kecil kemungkinan masalah kecil berubah menjadi konflik besar. Tapi mungkin, tempat di mana keterbukaan emosi paling terasa manfaatnya, bukanlah di kantor, melainkan ketika kita pulang ke rumah. Karena setelah semua target tercapai, setelah semua pekerjaan selesai, setelah semua orang melihat versi terbaik dari diri kita, yang tersisa adalah hubungan-hubungan yang benar-benar penting. Pasangan, teman, keluarga. Dan disinilah banyak pria mengalami kesulitan. Bukan karena mereka tidak peduli, bukan karena mereka tidak sayang, tapi karena mereka tidak pernah belajar cara mengungkapkannya. Mereka terbiasa menunjukkan cinta lewat tindakan, bekerja lebih keras membantu ketika dibutuhkan, memberikan apa yang mereka mampu, tapi ketika harus mengatakan apa yang mereka rasakan, mereka bingung harus mulai dari mana. Akibatnya, banyak hubungan perlahan menjadi jauh, bukan karena kurang cinta, tapi karena kurang keterhubungan, karena dua orang tidak bisa merasa dekat jika mereka hanya mengenal topeng satu sama lain. Dalam hubungan pasangan, keterbukaan emosi menciptakan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kepercayaan, karena pasangan tidak hanya ingin melihat seseorang yang kuat, mereka juga ingin mengenal manusia di balik kekuatan itu. Mereka ingin tahu apa yang sedang membuatmu takut, apa yang sedang membuatmu khawatir, apa yang sedang kamu perjuangkan diam-diam. Hal yang sama terjadi dalam pertemanan. Banyak pria punya banyak teman, tapi sangat sedikit yang punya tempat untuk benar-benar jujur. Obrolannya ramai, candanya banyak, tapi ketika hidup mulai terasa berat, mereka tidak tahu harus menelepon siapa. Dan itulah kenapa seseorang bisa merasa kesepian, bahkan ketika dikelilingi banyak orang. Begitu juga dalam keluarga, seringkali hubungan antara ayah dan anak atau antar anggota keluarga terasa canggung bukan karena tidak ada kasih sayang, tapi karena tidak ada bahasa untuk mengekspresikannya, karena selama bertahun-tahun, yang diwariskan hanyalah diam. Dan mungkin, salah satu bentuk keberanian terbesar seorang pria hari ini, bukan bekerja lebih keras, bukan menghasilkan lebih banyak uang, bukan terlihat lebih kuat, tapi berani mengatakan, gue lagi capek, gue lagi takut, gue lagi nggak baik-baik aja. Karena terkadang, satu percakapan yang jujur bisa memperbaiki hubungan yang terasa jauh selama bertahun-tahun. Tapi tentu saja, mengetahui bahwa keterbukaan emosi itu penting dan benar-benar melakukannya dalam kehidupan sehari-hari adalah dua hal yang berbeda. Karena buat banyak pria, masalahnya bukan mereka tidak mau terbuka, masalahnya mereka bahkan tidak terbiasa mengenali apa yang sedang mereka rasakan. Mereka sudah terlalu lama hidup dalam mode bertahan, terlalu lama sibuk menyelesaikan masalah, terlalu lama fokus pada apa yang harus dilakukan, sampai lupa bertanya, sebenarnya gue lagi ngerasa apa? Makanya, langkah pertama bukan langsung menceritakan semua masalahmu ke orang lain. Langkah pertama justru lebih sederhana dari itu, mulai dengan jujur pada diri sendiri. Saat merasa kesal, jangan langsung mengalihkan perhatian ke media sosial.
Saat merasa sedih, jangan langsung mencari distraksi. Saat merasa lelah, jangan langsung memaksa diri untuk terus berjalan. Berhenti sebentar dan coba tanyakan, apa yang sebenarnya sedang gue rasakan sekarang? Kedengarannya sederhana, tapi banyak orang menghabiskan bertahun-tahun hidupnya tanpa pernah benar-benar menjawab pertanyaan itu. Karena lebih mudah sibuk daripada menghadapi apa yang ada di dalam kepala sendiri. Langkah berikutnya, mulai belajar mengungkapkan hal-hal kecil. Tidak harus langsung cerita tentang trauma masa lalu. Tidak harus langsung membuka semua luka yang selama ini disimpan. Mulai dari hal sederhana, mengatakan kalau kamu sedang capek, mengatakan kalau hari ini terasa berat, mengatakan kalau ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Karena keterbukaan emosi bukan sesuatu yang muncul dalam semalam, dia adalah keterampilan. Dan seperti keterampilan lainnya, dia perlu dilatih. Hal lain yang sering dilupakan banyak pria adalah mencari bantuan bukan berarti gagal. Kita hidup di budaya yang sering mengajarkan bahwa laki-laki harus mampu menyelesaikan semuanya sendiri. Padahal, kenyataannya, tidak ada manusia yang dirancang untuk menanggung seluruh hidupnya sendirian. Kadang kita butuh teman, kadang kita butuh pasangan, kadang kita butuh seseorang yang hanya mendengarkan, dan tidak ada yang salah dengan itu. Karena semakin dewasa seseorang, semakin dia sadar bahwa kekuatan bukan tentang memikul semua beban seorang diri, tapi tahu kapan harus berbagi beban itu dengan orang lain. Dan mungkin, disinilah pembahasan ini menjadi sangat relevan untuk pria usia 25-34 tahun. Karena ini adalah fase kehidupan yang penuh tekanan. Di usia ini, banyak pria sedang berusaha membangun karier, mengejar stabilitas finansial, memikirkan pernikahan, membesarkan anak, membantu keluarga, mengejar target yang terus bertambah setiap tahunnya. Dari luar, hidup terlihat sedang bergerak maju. Tapi di dalam kepala banyak yang sebenarnya sedang kebingungan, sedang kelelahan, sedang mempertanyakan dirinya sendiri, namun tidak pernah membicarakannya kepada siapapun. Karena ada ketakutan yang diam-diam terus mengikuti, takut dianggap gagal, takut dianggap lemah, takut mengecewakan orang lain, dan akhirnya banyak pria memilih diam, seolah-olah semua baik-baik saja. Padahal tidak. Mungkin itulah alasan kenapa semakin banyak pria hari ini merasa kesepian. Bukan karena mereka tidak punya orang di sekelilingnya, tapi karena tidak ada yang benar-benar mengenal apa yang sedang mereka rasakan, bahkan terkadang mereka sendiri tidak mengenalnya. Jadi mungkin setelah video ini selesai, ada satu pertanyaan sederhana yang layak kamu tanyakan pada diri sendiri. Kapan terakhir kali kamu benar-benar jujur tentang apa yang kamu rasakan, bukan kepada orang lain, tapi kepada dirimu sendiri? Karena pada akhirnya, menjadi laki-laki yang kuat bukan berarti tidak pernah merasa takut, bukan berarti tidak pernah sedih, bukan berarti selalu terlihat baik-baik saja. Mungkin, menjadi laki-laki yang benar-benar kuat adalah berani menghadapi apa yang ada di dalam dirinya tanpa terus berlari darinya. Dan kalau hari ini kamu masih sedang belajar melakukan itu, mungkin kamu sudah berada di jalan yang lebih benar daripada yang kamu kira.